Oke, jadi gimana nih lanjutan dari cerita yang kemarin tuh, Dek? Hantu Banyu. Tapi kalau yang sering didengar ya, hantu Aek. Kalau hantu Aek itu kan penyebutan di daerah kita, di Jambi. Kalau hantu Banyu itu boleh dikatakan penyebutan umumnya. Oh, menyeluruh ya? Ya, menyeluruh, misalnya kayak di Palembang tuh hantu Banyu, di daerah Jawa juga mungkin hantu Banyu ya. Kalau hantu air itu lebih spesifik ke Sumatera bagian tengah, Jambi lah istilahnya. Istilah penyebutan hantu Banyu. Hantu Banyu tuh ya. Nah, hantu iya. air. Hantu air. Nah, makanya tuh dari kemarin kayak sebenarnya tuh kisah gimana ya? Dari kita kecil ya, bisa dibilang urban legend juga lah ya. Kalau hantu air atau hantu Banyu ya termasuk urban legend lah ya. Urban legend yang mana sosok dari hantu Banyu atau hantu air lah ya saya sebut di sini ya. Hantu air itu ya dari beberapa pandangan orang tuh memiliki gambaran yang beda-beda. Ya, jadi perwujudannya itu enggak bisa kita bikin fix, oh wujudnya kayak gini, enggak. Itu tergantung dari tempatnya, misalnya kayak di Jambi lah ya, saya 2 kali nih, 2 kali mengalami pertemuan dengan sosok hantu air, dan di 2 pertemuan itu saya memiliki sedikit perbedaan antara sosok yang pertama dengan sosok yang kedua, tapi ada satu yang saya tandain kalau itu betul yang kata orang hantu air dengan ciri khas dia tuh kakinya main-main di air tapi airnya nggak gelombang. Oke, nanti kita bahas lagi ya. Kita mau nyapa teman-teman dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Balik lagi di channel Rahayu Fajri. Nah, kali ini kita masih ngobrol bareng sama Rio Wijaya, masih di studionya Rio Wijaya tentunya. Nah, teman-teman, jadi kemarin kita udah ngobrol ya di video yang sebelumnya. Kita bakal ngebahas di next video, yaitu video yang sekarang ini bakal ngebahas tentang urban legend, sejarah-sejarah yang ada di kota Jambi gitu ya, lebih tepatnya. Sekarang kita mau bahas tentang Banyu Air. Mungkin teman-teman yang udah nonton video kita sebelumnya tuh ya, kita udah nge-spill juga, kita bakal ngebahas malam ini. Nah, tadi kita juga udah sempat ngobrol-ngobrol di awal ya. Saya juga penasaran karena memang teman-teman hantu air ya, kalau kita di daerah sini bilang itu hantu Aek gitu ya. Itu sering dan melekat banget. Terutama kita dulu waktu kecil-kecil kalau misalnya lagi main ke sungai, ke pantai atau yang berhubungan dengan air, itu pasti orang tua kita tuh bilang hati-hati, hantu Aek kage gitu ya deh ya. Pasti kayak gitu deh. Itu udah terngiang-ngiang lah gitu ya. Nah, buat teman-teman semuanya mungkin ada yang pernah dengar juga tentang hantu air atau banyu apa deh? Hantu Banyu. Hantu Banyu. Nah, boleh teman-teman komen nih di kolom komentar. Ketik aja pengalaman masa-masa kecil atau mungkin sejak sekarang yang udah gede juga. Gangguan dari hantu Banyu gitu kan. Kayak gitu. Kalau saya sih jujur sering dengar kalau hantu air itu, dan ada juga nih beberapa, ini nggak tahu mitos atau fakta nih dek. Katanya kalau misalnya orang yang meninggal gitu ya, tiba-tiba dia tenggelam gitu ya, pokoknya nggak ada kayak di pantai nih, tiba-tiba keseret sama ombak, itu katanya ditarik sama hantu air. Nah itu mitos atau fakta. Jadi sebenarnya pengen kita bahas di malam hari ini teman-teman, lebih kayak hantu banyu atau hantu air itu beneran ada gitu ya. Memang Allah tuh menciptakan wujudnya gitu ya, jenisnya sih lebih tepatnya golongannya gitu ya, entah dia jin atau memang setan atau apa gitu ya, atau memang orang yang udah meninggal gitu ya, itu dia meninggal jadi hantu, yang lebih tepatnya meninggal di air gitu ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran nih kita pembahasannya seperti apa, nonton terus video kita. Sekarang kita dengerin dulu dari Rio yang pengen saya tanyakan. Yang pertama itu deh, jadi sebenarnya hantu air itu mitos atau fakta, beneran ada atau enggak? Oke, kalau saya ditanya kayak gitu ya, beneran ada atau enggak sih hantu Banyu? Saya enggak bisa juga menyatakan ada, karena kalau saya bilang ada, nanti ditodong gitu. Ayo bang, buktikan, bawa ke sini, tunjukin di kamera gitu ya. Tapi kalau saya bilang enggak ada, ya saya bohong pada diri saya sendiri. Karena
ada saya bilang hantu banyu itu atau hantu air itu, ini menurut pengalaman pribadi saya udah 2 kali. 2 kali bertemu dengan sosok tersebut yang memiliki ciri seperti cerita orang-orang tua zaman dulu, katanya ciri-ciri hantu banyu, hantu air seperti ini. Dan di 2 pertemuan tersebut saya melihat ciri-ciri itu. Nah, jadi sebelum jauh masuk ke dalam pembahasan tentang hantu banyu ya, jadi sedikit lah yang saya tahu ya, memang cari tahu sih, bukan tahu sendiri ya, mencari tahu tentang kebenaran hantu banyu, karena ya, cerita hantu banyu ini memang bikin saya penasaran karena ada kaitannya juga dengan orang dekat kita. Nah, jadi kan buyut ya, jatuh kita buyut. Jadi bapak tuh punya ini saudara, punya bapak. Nah, itu saudara perempuannya yang bernama almarhum Hajah Ratu Mas Rofiah, yang dulu pernah tinggal di rumah ini juga, Buyut Pia kita panggilnya, itu berteman dengan hantu air atau hantu banyu. Dan itu bukan cerita kosong. Mungkin kalau orang-orang tua kampung di sini dulu masih ada yang hidup, ya bisa kita dengar langsung kesaksian dari mereka. Karena pertemanan dari Buyut Hajah Ratu Mas Rofiah dengan hantu banyu itu ya melegenda lah jatuhnya. Karena banyak hal-hal positif yang dilakukan oleh Buyut Hajah Ratu Mas Rofiah dengan sosok temannya ini, yaitu hantu banyu. Salah satunya adalah ketika warga kampung sini ada kehilangan barang ketika beraktivitas di sungai. Jadi zaman dulu kan kita nggak ada WC di rumah. 100% semuanya melakukan aktivitas, mau itu mandi, nyuci, segala macam, itu kan di sungai. Gimana kalau orang-orang yang berada, mereka ke sungai itu emasnya itu nggak dicopot. Ya sama kayak kita kalau inilah ya, kalau sekarang tuh bahasanya flexing itu ya, kalau dulu ke mall, kalau ibu-ibu zaman dulu kan mall nggak ada, tempat ngumpul paling rame itu di sungai kalau sore. Iya betul. Nyuci semuanya di sana, jadi kan banyak bawa emas, anting, kalung, cincin lah, anting lah yang paling pasti ya, karena setiap wanita kan harus ditindik ya. Nah antingnya itu emas, kerabu kalau bahasa Jambi. Itu kalau ada yang kehilangan, itu datang ke sini, minta tolong sama Buyut. Minta tolong Yud, anting-anting saya, cincin, kalung saya hilang di Jamban. Kapan? Barusan. Di Jamban mana? Misalnya di daerah mana gitu. Oh di sini, gitu kan, di dekat jembatan. Ya sudahlah. Ya mudah-mudahan nanti kalau rezeki ada yang ngantarin ke rumah. Cuman itu ini bilang Buyut, kejadiannya sore, besok pagi itu udah ada depan rumah. Bukan orang yang nganterin? Ya kalau orang siapa yang nemuin? Enggak, maksudnya saya dipikir perantaranya orang yang nemuin. Jadi langsung diantar depan rumah. Begitu buka pintu pagi, sudah ada depan rumah. Tapi kalau memang itu rezekinya. Tapi ada juga yang enggak balik, berarti hak dari emas itu sudah bukan milik dia lagi. Karena ketika kita membeli barang, itu ada hak kita dan ada hak yang tidak patut kita miliki. Sebagai contoh, kita beli emas dari hasil korupsi, itu bukan hak kita. Hilang ya sudah hilang, tapi kalau hak kita, jangankan hilang di sungai. Hilang di laut aja kalau rezeki kita balik. Betul. Nah, jadi saya dengar cerita itu terus, saya tanya terus sama bapak, diceritain berulang-ulang, nggak bosan-bosan, dan sampai saya memiliki keingintahuan. Bener gak sih hantu banyu itu ada? Bener gak sih hantu air itu ada? Karena dengan cerita-cerita orang tua dulu itu menyebabkan saya sampai sekarang gak bisa berenang. Mungkin kakak juga gak bisa berenang kan? Ingat gak dulu setiap kita mau main ke sungai itu gak boleh. Dibilang wah jangan, nanti ada hantu air katanya. Sampai ya kita ngikutin program kegiatan di sekolah ya, eskul renang itu tidak boleh. Kalau mau berenang itu banyak sekali syaratnya, bawa ijo, digantung, ribet. Akhirnya sampai sekarang tidak pernah yang namanya main air kolam renang. Nah jadi teman-teman ini benar-benar saya juga tuh inget banget eskul waktu dulu SMP kan, itu disuruh bawa ijo kayak gitu-gitu kan, maksudnya saking itu parnoannya ya orang tua tuh, maksudnya takut. Katanya tiba-tiba ntar kakinya tenggelam ditarik gitu. Karena kejadian di kolam renang juga banyak. Banyak. Dan itu bisa salah satu faktor. Nah, dan itu salah satu salah satu pembuktian untuk saya kalau hantu banyu itu benar ada.
Ya tapi kalau saya bilang ada, nanti ditodong untuk buktiin kan saya nggak bisa. Tapi yang jelas sesuatu yang gaib itu memang benar ada. Itu ada bukan cuman berdasarkan cerita, namun ada sejarahnya. Begitu juga si hantu air ini tadi. Nah, menurut cerita mitos atau urban legend yang ada di Jambi khususnya ya, ya mungkin di setiap daerah cerita atau asal-usul hantu Banyu ini berbeda. Ya, betul. Nah, kalau di Jambi ini pernah saya tanya nih sama tua-tua dulu, yang memang khusus beliau ini memang menangani ketika ada kecelakaan di air. Jadi kan Jambi ini merupakan ya, wilayah yang boleh dikatakan 75% ya. Di masa lampau itu semua aktivitas itu dilakukan atau melalui air semua. Ya enggak ada dulu jalan raya ini, enggak ada. Semuanya menggunakan perahu, pakai tongkang segala macam. Jadi dengan banyaknya aktivitas di air, itu kan banyak juga resiko-resiko yang harus ditempuh. Salah satunya adalah diganggu oleh hantu Banyu. Nah, saya tanyalah sama Wak ini yang memang memiliki kemampuan setiap ada kecelakaan di air, misalnya ada yang berenang, tenggelam, ya, dicari sama tim SAR tidak ketemu, ketika ditangani oleh Wak ini, beliau dapat menemukan titik itulah, ya, titik di mana hantu Banyu ini ada dan menyembunyikan jenazah korban tadi. Nah, saya bertanya, Wak, kalau memang Wak memiliki kemampuan demikian, saya bilang berarti kan Wak tahu ilmunya. Yang mana ketika orang tahu ilmu berarti Wak tahu asal-usul. Kenapa? Dia bilang, ya saya cuma pengen tahu asal-usul hantu Banyu itu apa sih sebenarnya. Apakah itu adalah sosok makhluk gaib yang memang diciptakan Allah dengan golongan itu? Berarti kan banyak. Kalau golongannya ada, berarti bukan cuma satu penyebutan hantu Banyu, berarti ada anak hantu Banyu, ada keluarganya. Saya bilang kayak genderuwo lah. Terus apakah memang hantu Banyu ini perwujudan dari seseorang yang meninggal dunia di air karena dia belum ikhlas mati, dia gentayangan di air dan mencari korban, atau hantu Banyu ini adalah sosok mitologi atau urban legend yang memang itu ada di sana menjadi penguasa, saya bilang. Jadi itulah dijelaskan sama Siwa itu menurut paham atau cerita yang dimilikinya. Jadi sejarah hantu Banyu itu katanya ya, menurut penjelasan Siwa itu, ini ada seorang putri di zaman kerajaan dulu. Seorang putri yang tidak mau dinikahkan dengan lelaki yang bukan pilihannya, dan dia memutuskan ya daripada aku dinikahkan dengan lelaki tersebut, ya lebih baik aku mati. Dia tenggelam masuk ke dalam sungai. Nah, semenjak kematian putri itulah ya banyak masyarakat yang melihat perwujudan hantu Banyu. Nah, taruh deh. Nah, ini juga ya, maksudnya sering didengar katanya kebanyakan memang yang melihat sosok hantu Banyu itu perempuan. Yes. Bener nggak? Itu tadi saya bilang. Bener kan? Itu katanya. Jadi setelah kejadian tersebut, banyak masyarakat setempat melihat perwujudan hantu Banyu dengan, maaf sebelumnya ya, dengan telanjang dada, namun bagian pinggang ke bawah itu tak terlihat. Benar. Rambut panjang terurai dan satu. Hantu Banyu tak pernah menampakkan wajahnya. Jadi kalau ada yang bilang ya, khususnya di Jambi ya, saya tidak bilang daerah lain, hantu Banyu itu cantik segala macam, itu bukan perwujudan hantu Banyu. Kenapa dia tak mau melihatkan wajahnya? Karena sebelum dia mati, dia tidak mau dikenal sama orang. Jadi hilangnya dia dari dunia ini sudah hilang. Hantu Banyu itu wajahnya datar. Iya benar, merinding. Tapi terlihat dari samping ada payudaranya. Nah, bagian ke bawah itu tidak kelihatan. Dan itu saya lihat sendiri dengan mata kepala saya. Sesuai dengan cerita dari Siwa tadi. Nah, kok kenapa? Ya kan dia kan meninggal bunuh diri di zaman dulu. Kok mencari tumbal? Bukan tumbal. Hantu Banyu itu tidak jahat. Hantu Banyu itu tidak mengganggu, tidak. Tapi kita manusia yang ada di dunia ini sering tidak menghargai dua sisi dari kehidupan dunia ini, jadi semena-mena. Ya mungkin dari kesalahan kecil kita itu yang menyebabkan kita ditegur sama hantu Banyu. Nah, jadi biasanya sebelum hantu Banyu ini melakukan tindakan misalnya kayak ngambil korban lah, itu biasanya ada teguran tertentu. Misalnya kayak di Jambi,
2 musim dalam 1 tahun air pasang surut. Iya. Biasanya kalau air sudah besar sekali, sudah tinggi sekali, itu menandakan bakal surut. Nah, ketika bakal surut, itu biasanya terjadi satu peristiwa anak kecil tenggelam, hilang, dan ditemukan setelah air surut nanti. Dan itu banyak yang mengatakan itu adalah ulah dari hantu banyu. Banyak yang mengatakan, wah tumbal tuh, wah kalau tumbal sudah ada nih, tidak lama lagi surut air. Nah, kalimat-kalimat tersebutlah yang menyebabkan hantu banyu ini melakukan sesuatu hal, yaitu mengambil anak-anak tersebut. Padahal bukan, itu kecelakaan. Nah, ini ada satu kisah, ada satu kejadian. Ini Wak ini yang punya cerita. Jadi di satu titik ya, saya tidak sebut di mana. Pokoknya di tengah-tengah kota Jambi, di pinggiran Sungai Batanghari, itu disebut sebagai sarang hantu air. Nah, jadi setiap tahun di situ memang nyangkut, jenazah itu nyangkut di situ. Misalnya tenggelamnya entah di mana nih, dibawa air ke sana, ditemukan di sana, bukan sekali 2 kali, sudah puluhan kali setiap tahun ditemukan di sana. Nah, jadi di situ dibilang lah sarangnya hantu air, heboh lah, viral. Dan terakhir, kalau tidak salah sekitar 4 tahun yang silam, kejadiannya ini memang tenggelam di situ, tenggelam di daerah sekitar situ dan ditemukan di situ juga. Ini yang menyebabkan, kalau tidak salah ya, ada sekitar 16 orang paranormal yang khusus yang menangani hantu air itu datang ke sana. Katanya mau membongkar sarang hantu banyu. Sama Wak ini ditawain. Itu bukan dukun, dia bilang. Itu bukan paranormal, orang cuma cari duit. Buktinya apa? Nggak ada kan yang bisa ketemu mana hantu air. Buktikan, nggak ada yang bisa membuktikan. Nah, si Wak inilah yang menjelaskan kepada seluruh masyarakat. Dia mengatakan seperti ini. Tempat yang kalian sebut sebagai hantu banyu, sebagai sarang hantu banyu, itulah tempat hantu banyu ini menyelamatkan tumbal-tumbal sebelum dibawa ke ilir, sebelum masuk ke laut. Kalau nggak ada hantu banyu ini menahan, mungkin sudah dibawa ke ujung Jabung sana, udah masuk ke laut korban-korban ini. Jadi hantu banyu itu nahan di sana, bukan dia yang menyeret, tapi ditahan sama dia di situ. Ya, jadi udah sampai di situ aja. Sampai gitu. di situ aja. Karena kalau udah ke laut udah susah lagi. Kalau sudah ke laut ya nggak bakal ketemu lagi. Nah, semenjak itulah ya penjelasan si Wak ini didengar dan menurut apa ya? Istilahnya kalau kita pikir secara logika ya memang betul. Arus dasar Sungai Batanghari yang dalam Sungai Batanghari semakin hari semakin dalam itu kalau untuk menyeret tubuh anak kecil yang beratnya di bawah 20 kilo mungkin dalam waktu beberapa jam saja di dasar sungai itu sudah jauh sekali. Dan di lokasi tempat penemuan jenazah di satu titik yang saya katakan tadi, di situ terdapat 2 pusaran air. Nah, makanya dari situlah jenazah ini nyangkut di sana, muter-muter di situ aja. Walaupun jatuhnya di mana, tetap di situ akan ditemukan. Nah, jadi kalau ditanya mitos atau fakta hantu banyu, saya katakan hantu banyu benar ada. Fakta berarti. Fakta, sebuah fakta. Jadi dari pengalaman ya, pengalaman pribadi ini, ketemu si hantu banyu itu awal di tahun 2009. Ya, di tahun 2009. Sayang aja tuh tongkangnya udah nggak ada lagi. Tahu kan jembatan Auduri 1? Tahu. Ya, mau nyebrang ke seberang. Saya kan dulu hobi mancing malam. Malam-malam saya hobi mancing. Jadi saya sama temen ya, berdua sama temen, pergilah mancing. Yang mana di dekat jembatan Sungai Batanghari itu ada tongkang besar tapi udah tidak digunakan lagi, sudah rusak. Jadi sandar di situ terus. Nah, di situ jadi spot mancing kalau malam. Banyak yang mancing di sana. Tapi pada malam itu mungkin ya bukan naas ya kalau saya bilang kalau bertemu dengan sesuatu yang jarang ditemuin sama orang. Kalau saya bilang itu bukan naas tapi rezeki. Rezeki, betul. Jujur, rezeki. Jadi rezeki saya pada malam itu saya tidak sadar kalau malam Jumat. Oh. Teman ngajak mancing, ayolah saya bilang. Pergilah mancing. Di mana sebelum mancing itu jam 10:30. Kami cari umpan dulu. Cari umpan, siapkan pancing dan sebelum menuju TKP, biasalah bawa sangu kan? Iya. Beli martabak, beli kopi, beli rokok. Kurang lebih sampai di tongkang atau di tempat mancing ini sudah lewat dari jam 12 malam. Sama sekali tidak merasa ngeri, sama sekali tidak merasa angker. Ya di pinggir jalan, ya di pinggir jalan di belakang rumah warga pula. Udahlah, mancinglah kami.
Jadi naik ke tongkang itu pakai tali. Naik tali baru sampai ke tongkang. Tongkang itu ukurannya besar, Kak. Ya mungkin kalau diameter panjangnya ya, tongkang itu ada kali 20 meter. Panjangnya, lebar ke sana jadi sekitar 15 meter. Kayak lapangan bulu tangkis lah. Nah, tongkang mungkin teman-teman nggak ada yang tahu nih tongkang apa. Ya tongkang nanti bisa di-spill lah ya gambarnya ya. Tongkang itu untuk Jambi ini, kalau untuk di Jambi untuk pasir. Kalau sekarang kan untuk narik batu bara. Nah, itu kalau feed yang besar itu lebih besar lagi, tapi yang tempat kami mancing itu ya kisaran 20 meter kali 15 lah. Jadi bisa dinaikin gitu ya? Bukan dinaikin lagi, main bola di atas itu bisa. Geladaknya itu besi bisa, semua. Besar sekali. Nah, mancing lah di situ. Ya, mancing di situ. Jadi di bawah tongkang ini ada jamban. Nah, posisinya ya. Kalau kita berdiri di atas tongkang atau duduk di atas tongkang, di jamban itu sebelah kanan itu kecil kelihatannya. Karena kan tinggi nih, selisihnya kayak gini, tapi jaraknya dekat. Ya. Kalau kita lihat ke bawah, itu jelas karena cahaya bulan itu terang bulan pada malam itu. Nah, mancing lah kami, mancing. Martabak yang dibawa tadi belum dibuka. Nah, memang anehnya pada malam itu, ya sudah beberapa lama ngelempar umpan, nggak ada sambaran ikan. Saya ngeliat ke samping kayak ada orang mandi ya. Ini mulai merinding nih. Ini kayak ada orang mandi ya, saya bilang. Lihat jam, udah mau jam 2. Iya. Mungkin mau sholat tahajud mungkin. Mandi, wajar lah. Tapi nggak kelihatan belum tuh, jelasnya. Cuma kelihatan ada orang duduk aja di jamban. Dah, mancing lagi saya nih. Rasa-rasa kok mata nih mau ngelirik ke situ terus. Dah. Ini teman saya ini mancing kan kami ini bagi 2 nih. Tongkang itu kan luas. Kok temen saya ini nggak ada suara? Nggak ada suara kok. Nggak ada suara lempar pancing, nggak ada dia ngomong nanya apa, biasa kan ngoceh terus. Saya cari di tongkang udah nggak ada lagi. Berarti nggak sendirian? Dia kabur. Nah, pas dia kabur itulah baru saya ngeliat jelas, ngeliat sebelah kanan, yang tadinya jamban ini kecil, perasaan saya kok sama besar dengan tongkang. Oh, jadi sejajar ya? Bukan sejajar, kelihatan gede banget. Nah, disitulah saya ngelihat. Ada kayak perempuan ya, saya nggak ngeliat wajahnya, tapi saya tahu itu perempuan. Dia duduknya nyerong kayak gini nih. Ya, bagian pinggang ke bawah, sebatas dengkulnya ini itu tenggelam air. Nah, yang kelihatan itu di pinggang ke atas. Nih, baunya di sini kelihatan. Tangannya kelihatan, rambutnya panjang sampai ke bawah. Nah, yang anehnya, kalau kaki dia ke bawah, kok air itu nggak ada riaknya. Iya. Ya, kalau kita cemplungin kaki lah ya, walaupun kaki itu tidak digoyang, pastilah air itu membentur, pasti ada gelombangnya. Iya, jangankan kaki, daun yang jatuh aja. Kok ini saya perhatikan, kok nggak ada gelombangnya? Langsung di sini merinding, keingat langsung hantu banyu, hantu air. Astagfirullahaladzim. Saya turun dari tongkang, teman saya itu udah lari. Dia duluan berarti. Dia ngeliat duluan. Astagfirullahaladzim. Itu martabak yang baru beli nggak kemakan, tinggal di sana. Itu pertama kali saya melihat hantu banyu. Walaupun tidak dekat, tapi jelas. Itu pertama, dan yang kedua, itu berselang kalau nggak salah sekitar 2 tahun lah. Nah, itu memang cari mati, nyari nekat. Gantian saya yang ngerjain dia. Ini aksi balas dendam. Nah, sayangnya ya akses ke sana udah nggak bisa lagi, dan kemarin saya survei pengen bikin konten di sana, jambannya udah nggak kepake lagi. Jadi udah hancur. Yang dulu ya? Yang dulu? Yang di bawah? Iya. Itu udah nggak ada ya? Udah nggak ada lagi. Kalau ada, saya ajak teman-teman semuanya ke sana, lihat langsung lokasinya, keren. Itu memang saya nyari nekat. Nah, jadi itu yang saya ngajak. Memang betul-betul saya ajak, dia udah ragu. Ini udah 2 tahun ya berselang ya. Namanya iseng ya. Awas gantian. Mancing yuk, saya bilang. Di mana? Ikutlah. Tempatnya bagus, saya bilang. Ikan baung besar-besar, saya bilang. Serius? Iya. Pakai umpan enggak? Dia bilang. Umpan apa? Pelet enggak? Nggak usah. Pakai cacing aja. Serius? Iya, saya bilang. Dah, pergilah kami. Jadi perjalanan dari tempat saya menuju ke lokasi mancing itu 1,5 jam. Memang jauh sekali. Jauh, terprosok lagi, ya kan, jambannya aja itu jamban udah tua sekali jambannya. Nah, jadi memang di situ, di jamban itu pertemuan antara 2 muara, yang dimana sosok asli penunggu wilayah
jamban tempat saya mancing, itu ada seekor buaya. Itu jelas, pasti bisa dipastikan ada seekor buaya, tapi bukan buaya yang nyata ya. Iya. Itu buaya kejadian penunggu wilayah tersebut. Di situ ada kuntilanak, jelas. Lengkap pokoknya. Lengkap, dan saya tidak nyangka kalau di situ juga ada hantu banyu. Nah, jadi di dalam hati saya ini udah ngasih warning. Jadi kalau di air nanti kelihatan kayak pantulan senter, itu gede ya. Semakin lama semakin besar, jangan takut. Berarti kemunculan sosok buaya penunggu sini. Kalau nanti dahan pohon tiba-tiba seperti goyang-goyang, ada cekikikan, jangan lari juga. Berarti kan itu ada eksistensi dari si Mbak Kun, penunggu wilayah tersebut. Nah, tapi dengan eksistensi yang tidak saya tahu, kemunculan dari si hantu banyu ini, mau nggak mau saya lari juga. Walaupun sempat saya kepo ya, saya liatin kayak gini, dekat sekali. Jadi gini ceritanya ya. Dah siap semua nih. Jam 10 sampailah ke lokasi itu jam setengah 1. Yang mana yang namanya maksain mancing ya. Stick pancing enggak ada yang bawa. Jadi cuman di jalan itu cuman beli tali, beli pelampung sama beli kail. Jadi kami nyari stick pancing dulu. Nah, pakai bulu, bikin stick pancing itu banyak 4 bikin, ya kan? Dah, sudah sampai ke sana. Teman saya ini udah feeling enggak enak. Pindah aja yuk, dia bilang. Kenapa? Saya bilang, enaklah di sini, lihat di tenang. Kau lihatlah, kata dia. Kata orang, kalau sungai banyak ikannya, malam-malam itu ada buayanya, dia bilang. Siapa yang bilang? Saya bilang. Pindah yuk, feeling aku udah enak, dia bilang. Wajahnya udah pucat, tapi saya paksain. Di sini ikannya besar, saya bilang. Mau enggak mau lah dia. Dia naik ke jamban sebelah kiri, saya mancing di tepian. Makanlah tuh jamban, saya bilang. Saya bakal ngerjain dia, saya bilang. Nah, jamban itu pas di bawah pohon, tempat kuntilanak itu sering muncul. Nah, harapan saya kalau kuntilanak itu muncul kan pas di atas kepala dia. Dia di jamban, dia harus lewat titian. Saya kan enak, tinggal kabur ke tebing atas. Saya mau ketawain lah, istilahnya kayak gitu. Tapi malah terbalik di sini. Niat hati saya yang iseng, yang mau ngejahilin dia, malah dia yang selamat. Nah, itu tadi namanya rezeki, pertemuan mau jodoh tadi kan sudah Allah yang ngatur. Di tempat saya mancing, itu sama sekali nggak ada gelembung-gelembung ikan tuh nggak ada. Tapi di tempat dia mancing, ikan tuh lompat-lompat, ikan ukuran sedang, itu lompat-lompat ke atas kayak minta umpan, tapi satu pun nggak ada yang nyangkut. Dipancing sama dia tuh? Nggak ada yang nyangkut. Pikir hati saya, bodoh kali ini orang mancing, saya bilang kan. Hoi, saya bilang, itu nggak usah kamu pancing lagi, serok aja dapat. Saya bilang kan, dia udah takut. Dia udah fokus, celinguk, karena saya nafsu melihat ikan. Saya pindahlah ke sana, karena jamban ini kan nggak bisa berdua. Jamban ini sudah mau tenggelam, kayunya itu udah bolong-bolong, karena badan dia besar. Dia pindahlah ke tebing gantian. Nah aksesnya di situ. Jadi posisinya setiap jamban itu ada kakus. Nah, kakus itu kotak kayak gini kan? Nah, kotak kayak gini, terus pelatarannya agak lebar. Saya mancing ngambil di sisi sebelah kiri, dekat titian. Nah, jadi dari tempat saya mancing ke dekat kotak kakus itu palingan enggak lebar lah, sekitar 1,5 meter atau 2 meter lah. Baru itu ketemu dengan kotak kakus. Saya mancing ngadap ke sini, saya lempar pancing. Dah, saya merasakan apa yang dirasakan sama teman saya ini tadi. Di-prank sama ikan kan. Lompat-lompat, bener-bener lompat. Tapi ikan itu enggak tahu ikan beneran atau enggak. Ya, enggak tahu itu ikan bener apa enggak. Sama sekali enggak makan umpan. Sampai-sampai saya kesal. Itu umpan cacing yang saya bawa, itu saya tebar semua. Nah, setelah saya tebar umpan cacing, air yang ada di sana, itu tiba-tiba tenang. Enggak ada gelombang, enggak ada riak sama sekali. Tiba-tiba suasana hening, sunyi. Nah, saya ngeliat ke samping itu ada cewek. Sumpah. Itu dia yang belakangin saya. Jadi posisi tadi kan saya bilang, saya di sebelah kanan, dekat titian, dia di sebelah situ. Nah, ketika saya ngelihat itu, ini waktu kayaknya berhenti nge-freeze. Sampai-sampai air saja riak air aja enggak ada. Enggak ada gelombang air sama sekali. Saya liatin aja. Siapa lah ini, saya bilang. Itu ketika kita bertemu dengan sosok-sosok seperti itu, kita seakan-akan lupa.
Kalau itu siapa? Kalau itu apa? Saya bertanya-tanya dalam hati, siapa lah nih? Tiba-tiba muncul, saya bilang. Nah, itu kata orang ya, kata orang. Tubuhnya itu penuh dengan lendir. Hantu Banyu itu tubuhnya berlendir, tapi ini enggak. Cuman kayak mengkilap aja gitu. Iya. Dibilang putih nggak putih, dibilang pucat agak kepucat-pucatan biru gitu. Ini siapa? Nah, rambutnya itu panjang sekali. Panjang itu sampai ke lantai jamban. Panjang sekali. Ya, saya liatin, dekat jarak 1,5 meter. Saya liatin dia duduk nyerong. Saya lihat ke samping, ya itulah. Dari baunya sini kelihatan ada payudaranya. Baru situ saya ingat. Hantu air. Oh, tapi nggak ngeliat mukanya ya? Nggak ada. Mukanya itu datar. Oh, berarti sempat lihat mukanya? Mukanya itu datar. Jadi kan di samping nih. Nih, dia kan duduk nyerong kayak gini. Saya liatin kayak gini. Kelihatan. Payudara itu kelihatan. Wajah itu datar. Datar, betul-betul datar. Gimana sih kayak orang muka datar, hidung nggak ada, mata, bibir, datar aja kayak itu. Nah, tahu nggak? Setelah saya liatin, dia masuk ke air itu sama sekali nggak bunyi. Sama sekali nggak bunyi, sama sekali nggak ada riak kayak ini. Jadi dari posisi dia miring kayak gini, jadi langsung terjun, masuk ke air. Baru sadar tuh. Itu nggak ada suara, nggak ada riak, nggak ada gelombang, nggak ada percikan air. Padahal tubuhnya yang saya lihat duduk di atas jamban sama besar dengan saya. Mustahil kalau itu manusia, saya bilang hantu Banyu. Nah, dari situlah saya nggak berani terburu-buru. Karena jamban itu kan licin, harus melewati titian, baru saya berjalan perlahan. Teman saya nggak sadar, dia nggak tahu, dia nggak lihat. Kalau saya baru mengalami kejadian yang menakutkan, dia nanya, mau mana? Pulang yuk, saya bilang. Nantilah, kata dia. Malah dia ngerasa asik di situ. Nantilah, ini baru mau dapat sambar. Kalau kau mau di sini, kau mancing lah, aku mau pulang. Kenapa? Hantu air, saya bilang. Baru dia kabur. Nah, itu dia nanya. Kok nggak teriak, kata dia. Ngeliat hantu air, kok nggak kabur? Kalau aku kabur, ya mungkin aku mati masuk ke air, aku bilang. Iya. Karena kepanikan kita. Karena ya rasa takut ketika kita sedang takut, itu kan adrenalin kan sedang tinggi-tingginya. Jatuh dikit aja pingsan. Dalam air siapa yang mau nyelamatin? Nah, itulah yang sering terjadi. Iya. Jadi ntar yang disalahin hantu air. Seperti yang saya alami, yang saya ceritakan barusan. Misalnya nih. Saya mengalami kejadian itu, saya panik. Mau ke atas, jauh jamban. Wah, nyebur aja lah, berenang. Itu pikiran singkat. Ya namanya lagi panik, napas ngap segala macam, tiba-tiba kram. Iya. Ngakulah nanti, woi kakiku tarik hantu air. Padahal kram otot itu normal loh ketika berenang. Kejang otot itu ya. Jadi itulah, jangan pernah kita menyalahkan kalau kita nggak tahu apa itu sebenarnya hantu air atau hantu Banyu. Iya. Nah, tapi waspada sih tetap boleh. Ya, kewaspadaan, ketakutan kita itu kan merujuk kita untuk lebih taat lagi ya. Hati-hati, lebih taat lagi, minta perlindungan sama yang kuasa, ya, sama Allah SWT. Bener-bener nih, tapi ini langsung kepikiran nih Dek. Jadi sebenarnya kadang kekhawatiran itu juga bisa terjadi gitu. Jadi sering saking parnonya kayak gitu. Misal orang tua dulu misal ngarang kita gitu kan. Jangan gitu, tapi kita tetap kayak ngotot mau pergi. Nah, itu bisa jadi juga kejadian. Boleh. Gitu. Itu kan namanya apa ya? Otak kita ini kan memberi sugesti, ya memberi sugesti, dan kadang kita berpikir wah apa yang diucapkan itu yang terjadi. Itu yang namanya cipta kondisi ya. Jadi ya sering kebetulan terjadi seperti itu. Nah, jadi kalau untuk hantu Banyu ini banyak sebenarnya cerita dan banyak versi dari orang masing-masing. Jadi yang sempat viral dulu beberapa tahun yang silam ya, yang katanya di Kalimantan itu ada seorang konten kreator juga yang bikin konten, dia nyari hantu, penelusuran segala macam. Itu dia memperlihatkan kemunculan hantu Banyu. Itu ada pernah saya lihat, dan sebelum saya ngonten ya, duluan dia sebelum saya bikin channel, sebelum saya ngonten, saya nonton dia tuh, kok ini orang sakti sekali, saya bilang kan. Pengalaman saya kok nggak kayak gini, saya bilang kan. Masa ya hantu Banyu yang dia tunjukin tuh kayak mermaid ya, kayak makhluk aneh lah. Dan saya lihat kok ini kayak kostum Halloween, saya bilang. Nah, di dalam konten tersebut saya nggak menjelek-jelekan apa. Ya, di dalam konten tersebut kalau mau mengedukasi,
berikanlah edukasi yang tepat dan cerita yang sebenarnya tentang apa yang diceritakan terkait hantu banyu tersebut. Di dalam konten itu dia ngasih makan hantu banyu pakai sajen. Dia bisa dikasih makan, berarti dia bisa diperintah. Berarti hantu banyu ini bisa disuruh untuk melakukan sesuatu hal. Sedangkan golongan hantu banyu ini merupakan golongan yang sesuatu eksistensinya itu saja tidak dapat kita buktikan seperti apa yang sebenarnya. Dari apa yang saya lihat, itu berbeda dengan pandangan-pandangan orang. Betul. Nah, jadi kalau untuk di Jambi, ya itulah pengalaman saya tentang si banyu air atau hantu banyu. Nah, kalau di Palembang, Palembang punya sejarah tersendiri juga tentang hantu banyu, tentang hantu air ini yang pernah saya dapat dan yang pernah saya dengar. Kisah dari hantu banyu ini pernah mencelakai satu kapal. Jadi satu kapal ini entahlah awak kapal tersebut melakukan apa di perjalanan dan itu tenggelam. Tenggelamnya kapal itu menurut cerita ya. Cerita itu diganggu sama hantu banyu dan beberapa awak kapal tersebut pun juga jasadnya hilang tidak ditemukan sebelum melakukan negosiasi dengan sosok hantu banyu itu. Jadi harus ditebus. Ada ya kayak gitu? Ada. Dan di Jambi pun juga sering terjadi hal seperti itu. Misalnya ada anak hilang nih, ya tidak ditemukan jasadnya. Itu dukun pawang hantu air namanya. Pawang hantu air itu melakukan negosiasi. Oh, jadi emang ada ya khusus, ada dukun gitu Ada. yang khusus untuk menangani hantu banyu gitu ya? Jadi itu tadi saya bilang, apa ya? Sosok itu belum dapat kita pastikan eksistensinya itu apa sebenarnya. Iya. Karena ini kan cerita rakyat yang kita dengar, yang saya tahu, yang sudah saya sampaikan, ini adalah perwujudan seorang putri cantik yang bunuh diri lah, kita katakan masuk ke dalam air. Tapi mesti diingat bahwa sesungguhnya di air makhluk gaibnya itu bukan cuma hantu saja, hantu banyu tadi saja. Banyak juga golongan lain. Jin juga bisa buat kerajaan di air. Dan jin itu pun juga bisa mau merubah wujudnya sesuai dia inginkan. Betul. Nah, jadi jangan kita berpikir, wah ini ulah hantu banyu. Jin pun bisa berwujud seperti hantu banyu dan menebar fitnah. Jadi pernah terjadi ini di sekitaran daerah Semubu namanya. Di Jambi itu ada daerah Semubu namanya. Itu sempat viral juga di kisaran tahun 2001 kalau tidak salah ya. Jadi 2001 rumah anak itu memang di pinggir sungai. Ya, rumahnya itu di pinggir sungai, jadi bagian dapurnya itu langsung di bibir sungai. Nah, menurut cerita turun-temurun keluarga dari si anak ini memang memiliki kedekatan atau dekat lah dengan sosok si hantu banyu ini, hantu air ini. Seperti almarhumah Buyut Rafi'ah, yaitu dia berteman dengan hantu banyu, yaitu layaknya seperti itu juga keluarga ini tadi. Ya entah apalah kesalahan dari keluarga tersebut, cucu lah jatuhnya ya, cucu dari yang punya rumah itu ditawan sama hantu banyu. Jasadnya ditawan sama hantu banyu selama 5 hari. Jadi cucunya ini meninggalnya di air? Di air. Dan yang lebih tidak masuk akalnya lagi, seperti yang saya bilang tadi, rumahnya ini panggung, ya, bagian dapurnya itu berada di bibir sungai. Jadi pakai tiang panjang, tiang tinggi. Itu kalau dia mau istilahnya mau nyuci air itu langsung sungai jatuh dari atas. Nah, yang tidak masuk akalnya lagi, anak ini hilang dari atas, ya, tiba-tiba di bawah situ jatuh ke bawah sungai. Padahal tidak ada pintu yang kebuka, tidak ada jendela, tidak ada celah lah. Anak itu bisa lompat atau bisa jatuh. Kayak hilang ini, masuk bawah. Sedangkan kejadian itu siang. Anak itu berusia 6 tahun. Anak 6 tahun, usia 6 tahun kalau jatuh dari ketinggian lebih dari 4 meter langsung masuk ke air, suaranya udah pasti besar. Iya. Ini sama sekali tidak ada suara. Di dapur itu memang tidak ada orang. Tapi di ruang tengah, di depan, itu keluarganya rame. Dia ke dapur sendirian, tahu-tahu tidak balik-balik. Dicari sama emaknya, di depan tidak ada, main tidak ada, kok kemana anak ini? Sedangkan di dapur itu tidak ada pintu. Cuma ada jendela masih ketutup.
anak ini kemana? Dicari sana sini tidak ada. Dipanggil lah orang yang bisa mengerti tentang hal-hal tersebut. Ya dibilang anak kamu masih di bawah rumah, tapi sudah meninggal. Anak kamu ditawan sama hantu Banyu. Nah, itulah heboh nyari pawang hantu Banyu. Karena di kampung itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi istilahnya yang bisa negosiasi atau berkomunikasi lah dengan si hantu Banyu tadi. Yang terakhir ya kakeknya dia, kakek korbannya tadi. Nah, itulah negosiasi dilakukan oleh dukun yang berasal dari kampung luar. Dia tidak minta apa-apa, cuman minta lepaskan aku kalau aku tidak dipelihara lagi, kalau aku tidak diurus lagi. Jangan biarkan aku ya terperangkap di sini terus. Nah, karena kakek anak yang jatuh, yang hilang di tawan hantu Banyu ini tadi merupakan pawang hantu Banyu yang tidak mewariskan ilmunya atau tidak menyuruh anaknya untuk mengurus si hantu Banyu ini tadi. Jadi ya selama kakek ini meninggal, hantu Banyu ini nunggu aja di situ lontang-lantung. Mau kemana dia tidak bisa karena terikat. Dan itulah tumbal yang diambil sama dia. Itu betul-betul tumbal yang diambil sama dia untuk melepaskan ikatan ini. Bayangkan, negosiasi berlangsung selama 5 hari. Sama si pawang hantu Banyu ini tadi untuk mengambil, bukan menyelamatkan ya, untuk mengambil jasad yang tenggelam di bawah. Dicari tidak ada. 5 hari jasad itu tenggelam di air, anak usia 6 tahun, percaya atau enggak, jasad itu sama sekali tidak rusak. Enggak gembung, enggak busuk, sama sekali kayak baru meninggal beberapa menit yang lalu. Ketika jenazah itu ngambung ke atas, ngambang sendiri ke atas. Itu disaksikan oleh banyak orang. Nah, syaratnya cuma satu. Kalau memang mau anak ini keluar, ya aku kembalikanlah jasadnya biar kalian bisa makamkan. Dia cuma minta lapap tuh, istilah lapap tuh apa ya? Ungkapan lah. Ucapan ya. Tolong lapapkan, lepaskan aku, bebaskan aku, dan apa yang akan terjadi ke depan bukan urusan kalian lagi. Jadi emang dipelihara tadinya sama keluarga itu? Bukan ya? Dipelihara. Jadi lebih tepatnya? Lebih tepatnya kakek ini ingin membuat suasana pinggiran sungai itu jadi aman, damai, dan tentram. Ya sudah, kau pelihara sajalah. Kau nggak usah keluyuran sana sini, kau tunggu di sini sajalah. Nah, aku yang bakal nemenin kamu gitu. Nah, karena si kakek ini kan memiliki kemampuan, kebatinan. Entah apalah yang ditaklukkannya dari si hantu Banyu tadi, dan entah apalah perjanjian yang dibuat. Kalau kamu di sini ndak ganggu masyarakat sekitar sini, ndak muncul lah istilahnya, kamu minta apa nanti aku kasih. Yang penting kamu ndak ganggu gitu. Nah, tapi setelah kakek ini meninggal, dia ndak ngewarisin ilmunya kepada si penerus, kepada bapak anak ini. Ya setelah bertahun-tahun, barulah hantu Banyu ini minta untuk dibebaskan atau dilepaskan dengan ambil tumbal penggantinya tadi. Berarti setelah itu, maksudnya dia udah ngambil nyawa nih kan? Sudah. Berarti dia lepas? Sudah, lepas. Dan ketika jasad anak itu muncul ke atas, itu bikin seluruh warga setempat ini tadi berdecap lah. Istilahnya memang itu benar nyata ada yang dikatakan oleh pawang hantu tadi. Yang awalnya kan mereka tidak percaya, masa iya sih minta negosiasi seperti itu? Minta dilepas, siapa yang pelihara, kata dia. Ya aku tidak tahu, aku cuma menyampaikan apa yang ingin disampaikan dari dalam, dari dasar itu. Nah, ketika muncul jasad itu sesuai dengan apa yang diucapkan oleh si hantu Banyu dengan melakukan mediumisasi ya, dengan si pawang hantu Banyu tadi, anak ini keluar tidak kurang apa-apa. Memang tidak kurang satu pun apa-apa. Ya, bahkan jasadnya pun tidak bengkak, tapi meninggal. Anak itu meninggal dunia dan ditanya, kok bisa anak itu kok ambil? Nah, itulah ya yang namanya sesuatu yang gaib. Itu memang tak dapat kita pecahkan secara logika. Menurut apa yang diucapkan atau yang didapat ya dari mediumisasi itu, si hantu Banyu ini mengatakan, ya kalau dia ambil dari atas, digendong ya ke atas, bawa masuk ke dalam air. Dan itu di tahun 2001 kalau tidak salah. Kejadian itu, setelah kejadian itu terjadi, desa yang tempat kejadian ini tadi, yang selama puluhan tahun lah ya, puluhan tahun ke belakang dari 2001
yang tidak pernah kejadian aneh-aneh itu kembali lagi terjadi. Mulai dari hewan ternak hilang masuk ke dalam sungai, mulai dari orang mancing diganggu hantu banyu, mulai dari perwujudan hantu banyu nyata ya terjadi setelah kejadian itu. Oh, berarti emang si kakek ini tuh kayak ya udah lu di sini aja. Ya, gitu jadi ya, pawang hantu banyu. Jadi itu yang disesalkan oleh warga. Kenapa bapak kamu, dia ngomong sama ini ya, bapak anak yang korban ini, kenapa bapakmu nggak nurunin ilmu itu ke kamu gitu. Nah, atau kamu yang nggak mau ngambil. Pengakuan anaknya apa? Aku tahu aja ndak bapakku pawang hantu banyu, dia bilang. Bapaknya nggak pernah cerita. Wallahu a'lam bishawab ya. Kenapa kakek ini nggak mau mewariskan ilmu itu, pasti ada cerita di balik rahasia. Tuh. Nah, jadi entah apalah perjanjian yang dilakukan, tapi semasa beliau hidup, kampung itu menjadi aman, tentram, tanpa pernah terlihat perwujudan hantu banyu dan tidak pernah banjir. Tidak pernah banjir? Enggak. Setelah anak itu meninggal, kalau tidak salah 2 bulan ya. 2001 kalau tidak salah banjir besar di Jambi. Boleh cek lah nanti di spill aja ya di video ya. Banjir besar di Jambi, rumah ini Kak, sampai sini nih airnya nih. Nih di dalam rumah sampai segini. Itu setelah anak itu meninggal. Istilahnya ledakan besar, cung gitu, banjir besar. Banjir besar. Ingat enggak kita mandi di depan? Oh iya. Ingat enggak? Ada foto-fotonya dulu kita kecil. Nah, itu setelah itu. 2001 ya, iya. 2001 atau 2000 berapa lah tuh? Lupa. Pokoknya tahun-tahun itu. Iya, Bang. Ini kita juga kena gitu ya. Nah, itu ya istilahnya apa ya? Si kakeknya ini semasa hidupnya berjasa sekali untuk menahan air, menahan gangguan hantu banyu, dan setelah kakeknya meninggal, setelah hantu banyu ini dibebaskan lah istilahnya, banjir besar. Entah apalah ya, penanda dari sebuah musibah, itu hanya Allah yang tahu. Namun kisah ini keterkaitannya kuat sekali dengan kejadian-kejadian yang ada di Jambi, kejadian-kejadian tentang hantu banyu ini tadi. Nah, jadi mungkin untuk hantu banyu itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, mungkin next video lah ya, kalau ada waktu kita bakal lihat, saya spill nanti ya beberapa tempat kemunculan hantu banyu yang pernah saya lihat. Mudah-mudahan aja tempat itu masih bisa. Tapi kalau di Jamban di bawah ini kayaknya nggak bisa lagi lah ya. Kalau bisa kemarin udah tag di sana kita. Tapi saya cek kemarin jangankan untuk ke Jambannya, jalan dari tebing Jamban itu saja rumputnya tinggi-tinggi sekali. Sudah tidak pernah digunakan lagi oleh masyarakat. Iya, karena itu tadi memang lumayan terkenal angkernya gitu ya. Terkenal angker. Nah, jadi mungkin teman-teman yang memiliki pengalaman atau pernah melihat, karena memang kalau yang namanya hantu air atau hantu banyu yang tadi dia bilang itu ya nggak, kita nih misalnya pengen lihat gitu, itu pasti nggak bakalan ketemu. Susah. Gitu. Jadi memang ya rezekian sih. Nah, makanya memang saya sudah dengar gitu ya, teman-teman juga mungkin udah dengar. Kalau saya pribadi sih memang dari kecil udah familiar lah dengan kalimat itu, ibaratnya hati-hati jangan berenang di sungai nanti ditarik hantu banyu. Ditarik hantu air, ada hantu air kayak gitu-gitu ya. Berenang di kolam renang pun juga takut susah. Gitu. Karena memang banyak banget sih berita-berita. Terus kebetulan juga teman deket juga pernah yang ibaratnya tiba-tiba tenggelam gitu. Nah, kita kan nggak tahu ya apa yang sebenarnya terjadi gitu. Emang mungkin dari diri masing-masing kita aja gitu. Misalnya mungkin niatnya ada yang sombong mungkin gitu. Dan ada satu lagi nih Kak Gisa, baru saya ingat nih. Ya. Ini terjadi di Jambi juga. Ini pamannya Putri. Pamannya Putri itu terkenal dia hobi mancing.